Jika kemurahan Allah meliputi kita, maka tidak satu pun kesalahan kita yang tersisa. Tapi jika keadilan Allah yang dihadapkan pada kita, maka tidak satu pun kebaikan kita yang tersisa. Ini kutipan dari Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu. Ini adanya di kitab Syarah Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Zarruq. Ini juga yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah. Ketika engkau dihadapkan pada keadilannya Allah, maka tidak ada yang namanya dosa kecil untuk dirimu. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, terima kasih telah tetap setia bersama kami. Sudah 3 tahun kita bersama mengunjungi Anda setiap Selasa dan Jumat. Support terus Smart Skill School, sahabat. Subscribe dan tekan loncengnya agar bel berbunyi. Dan ketika bel berbunyi, tanda waktu kita sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin ya Allah. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, ini dalam sehari-hari kehidupan kita ini kita menghadapi begitu banyak godaan-godaan dari kiri kanan, bisikan setan, dari pertemanan, dari seks, dari gibah, dari perniagaan pun ada tipu daya dan lain-lain. Kelihatannya sih seperti dosa-dosa kecil, tapi kan lama-lama gede juga, Ustadz. Ya emang gitu, namanya juga hidup. Setan itu bisanya cuma 2. Yang pertama, setan itu bisanya nipu kita. Yang kedua, setan itu bisanya nakut-nakutin kita. Udah 2 itu doang. Tapi dalam ilmu tasawuf, dalam kitab-kitab tasawuf, ini dijabarin jadi panjang lebar, benar gak? Nah, pada episode kali ini kita akan bahas tentang 9 cara setan untuk menipu dan nakut-nakutin kita. Oke? Yang pertama, setan itu akan menipu kita dengan menghiasi perkara-perkara yang buruk sehingga kelihatannya baik. Ini yang pertama. Yang kedua, setan itu akan menipu kita sehingga apa-apa yang dilarang Allah kita anggap boleh. Kacau gak setan? Yang ketiga, setan itu akan menipu kita untuk menunda-nunda taubat. Tenang aja, Allah Maha Pengampun, ntar aja taubat belakangan, katanya, benar gak? Yang berikutnya adalah setan akan menipu kita agar kita meremehkan dosa-dosa kecil. Hal-hal kecil remehin aja, benar gak? Kacau gak setan? Yang berikutnya, yang kelima adalah setan itu akan membuat manusia tidak berada di jalan yang lurus. Udah belok-belok dikit nggak apa-apa, ikutin aja dan ntar kan bisa tobat gitu loh. Yang berikutnya adalah ini, yang keenam, setan itu membuat manusia putus asa dalam bertobat. Karena saking kita udah terbawa dosa, udah nanggung deh. Kan ada kisahnya tuh ya, yang udah bunuh 99 orang, akhirnya dia bunuh 100 orang tuh. Setan membuat ketakutan dalam diri kita, sehingga kita berputus asa dalam bertobat. Yang berikutnya adalah setan itu memanas-manasi manusia dalam keadaan marah. Nah, kalau kita lagi marah tuh dipanas-panasin tuh. Biar tambah panas, biar tambah meledak, biar kacau gak. Kita hilang kontrol lah. Yang ke-8 adalah setan itu menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Jangan sedekah, jangan ibu. Pokoknya duit dikakep sendiri aja dah. Takut miskin. Yang ke-9 ini yang terakhir adalah setan itu membuat kita, menipu kita untuk merendahkan orang lain. Jadi kita dibuat oleh setan, dipuji-puji sama setan, sehingga kita merasa orang yang paling hebat, dan akibatnya kita merendahkan orang lain. Nah, inilah 9 dalam kitab-kitab tasawuf diajarkan bagaimana cara setan untuk menipu dan menakut-nakuti manusia. Nah, kalau kita udah paham cara-caranya setan menakut-nakuti kita dan menipu kita, maka Imam Ghazali, ya sekarang Imam Ghazali, memberikan kita 8 cara atau 8 pintu-pintu yang harus kita jaga agar kita nggak kecolongan dengan tipuan dan ketakutan-ketakutan yang timbulkan oleh setan tersebut. Yang pertama, kata Imam Ghazali, kita harus jaga pintu amarah. Supaya kita tidak lepas kendali dan kemudian kita marah-marah kagak jelas kepada orang lain. Padahal emang udah menurut
catatan di Lauhul Mahfuz, emang itu harus kejadian, bener gak? Bener gak? Emang udah kayak begitu. Nah, anak kita baru belajar mobil, nyetir mobil, akhirnya ketabrak, bener gak? Emang Lauhul Mahfuz sudah ketulis bahwa akan ada kecelakaan, bener gak? Akan ada serempetan, bener gak? Kita omel-omelin habis-habisan anak kita, bagaimana, bener gak? Yang kedua adalah kita harus menjaga pintu syahwat. Nah, ini pintu syahwat. Udah dikasih sama Allah tempat yang halal, yang berpahala bagi kita untuk melaksanakannya, kita malah cari tempat yang haram. Yang ketiga, yaitu pintu dengki. Nah, kita ngiri. Allah udah maha mengatur, Allah maha adil. Semua rezeki udah atur, Allah yang atur, semua ada kurangnya, ada lebihnya. Ada yang cakep ini ya, ada yang jelek itunya, ada semua udah diatur sama Allah. Tapi kita dengki sama orang lain. Kedengkian kita itu merupakan wujud dari ketidakredoan kita atas semua takdirnya Allah. Yang keempat, kata Imam Ghazali, mirip dengan dengki, namanya iri hati. Oke. Iri hati ini mirip dengan dengki, tapi dalam ilmu tasawuf ini bedakan antara dengki dan iri hati. Sama seperti beda antara ghibah dan fitnah. Oke. Yang kelima adalah kita harus menjaga dari pintu makanan dan minuman yang haram. Kalau kita lolos dari pintu makanan minuman haram, ini hati-hati. Kita ini adalah pintu untuk masuk pada dosa-dosa besar lainnya. Udah pernah ada ceritanya waktu itu, ada seorang alim yang ditawarkan untuk melakukan berbagai dosa besar, dosa zina nggak mau, dosa bunuh orang nggak mau, akhirnya dia pilih yang paling rendah yaitu khamar. Waktu dia minum khamar, hilang kesadarannya, dia berzina. Habis berzina, waktu dia udah sadar, akhirnya malah bunuh orang. Nah, oke. Yang berikutnya adalah, menurut Imam Ghazali, pintu cinta dunia. Ini nggak ada titiknya. Kalau kita udah hubbud dunia, nggak ada titiknya. Semua mau tambah lagi, nggak ada titiknya. Ini juga kita harus jaga pintu cinta dunia ini. Yang berikutnya adalah pintu tergesa-gesa. Apa-apa maunya terburu-buru, apa-apa maunya tergesa-gesa. Nggak kita pikirkan sebab akibatnya, kita pikiran jangka panjangnya itu baik buruknya. Enggak, pokoknya tergesa-gesa. Ini juga pintu yang harus kita waspadai. Yang berikutnya adalah pintu ketika kita berburuk sangka kepada sesama umat Islam. Nah ini, karena tadi kita udah sampaikan, kita merasa lebih baik daripada orang lain, kita merendahkan orang lain, karena kita udah baca ilmunya, kita udah banyak kitab ini, kitab itu, kita udah belajar dari guru ini, guru itu, maka kita merasa menjadi orang yang lebih berilmu, lebih paham tentang sesuatu hal dari orang lain. Nah, ini menyebabkan kita jadi berburuk sangka kepada sesama umat Islam. Ada satu kisah tasawuf. Nah, ini menarik nih, oke? Ada seorang ahli tasawuf, ada dua orang ahli tasawuf. Satu ahli tasawuf ini ada di sebuah pulau. Yang satu lagi ada di daratan, di sini, di pulau lain. Ini pulau kecil, ini pulau ini. Orang yang dari pulau ini, ahli tasawuf yang dari pulau ini sedang mendayung sampan. Ketika dia mendayung sampan, dia dengar suara dari pulau tersebut. Dia dengar suara, kalau dalam ilmu tasawuf ya, itu ada wirid yang punya Yahu, Yahu, Yahu gitu ya. Tapi dia dengar dari pulau itu, kok lain. Dia bukan Yahu, Yahu, tapi Yahu, Yahu, Yahu gitu. Sehingga waktu dia lagi berlayar itu, dia menyempatkan mampir ke pulau tersebut. Lalu dia bilang, wahai saudaraku, itu wiridmu salah. Bukan Yahu. Tapi yang benar adalah Yahu, Yahu. Kayak gitu katanya, oke. Kemudian, oh ya terima kasih banyak, kata orang yang diingatkan ini kan. Orang ahli sufi juga. Kemudian dia berlayar lagi, kembali ke daratan. Dia tidak mendengar lagi suara Yahu itu. Dia senang dalam hatinya. Alhamdulillah, orang itu sudah memahami apa yang aku sampaikan, sehingga dia tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Tapi ketika dia udah berlayar beberapa saat, dia dengar lagi, Yahu. Kacau. Terus dia tengok kepalanya ke belakang, dia lihat itu sufi yang lagi ada di pulau itu, yang bacaannya Yahu itu, lagi jalan di atas air, di atas laut, nyamperin perahu dia. Oh, dia kaget kan gitu. Apa tadi bacaannya saya lupa, yang benar kayak apa kata dia. Pada saat itulah ahli sufi yang dalam
di atas perahu itu memahami bahwa di mata Allah, ini kalau udah sampai level tertentu ya, hal-hal yang formal kayak begitu, benar gak? Hubungan kita dengan Allah jauh lebih dahsyat daripada hal-hal yang formal seperti itu. Walaupun kita tidak boleh meninggalkan aspek syariahnya ya. Dia menyadari bahwa dia telah memberi nasihat kepada orang yang keliru. Dia bilang, saya yang harus belajar dari dirimu. Katanya. Ya, kadang-kadang itu. Ini adalah satu cerita pendek yang mengingatkan pada kita, betapapun kita telah baca banyak kitab, betapapun kita belajar dari banyak guru, betapapun kita merasa diri kita telah tinggi ilmu kita, jangan pernah merendahkan orang lain. Karena banyak sekali wali-wali Allah yang disimpan, yang tersembunyi di muka bumi ini. Baik itu ya, Fit. Masya Allah, baik Ustadz. Nah kita lihat juga di pengalaman tergodanya sahabat kita. Maksud hati ingin membaca Al-Quran, tapi pada saat sudah dan sedang memegang Al-Quran itu, tiba-tiba bisa-bisanya teralihkan perhatian untuk melakukan hal lain yang sebenarnya bisa ditunda atau bahkan tidak penting. Dan pada akhirnya, sahabat kita ini tidak membaca sama sekali Quran tersebut, Ustadz. Dahsyat manipulasi pikiran ya, Ustadz. Iya, iya. Nggak apa-apa kalau sekali-sekali. Asal di dalam niat kita, dalam hati kita selalu ingin membaca Quran, sempetin. Sedikit nggak sedikit, sempetin lah. Setiap hari baca Quran. Bahwa ada keadaan tertentu yang menyebabkan kita nggak bisa baca Quran, nggak apa-apa. Tapi dalam hati kita, terus kita niatkan untuk baca Quran. Karena dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, mereka-mereka yang telah membiasakan diri dengan suatu amal soleh. Ketika dia tidak melakukan amal soleh itu, Allah tetap mencatatnya sebagai amal soleh. Nah ini. Yang penting itu memang niatan kita. Misalnya kita udah biasa puasa Senin Kamis. Pada suatu saat kita kelupaan. Nggak puasa Senin Kamis. Nggak apa-apa. Benar nggak? Karena itu adalah kemurahannya Allah. Benar nggak? Begitu juga kalau kita udah membiasakan diri untuk sholat duha misalnya. Suatu saat karena keadaan tertentu kita jadi nggak bisa sholat duha karena harus cepet-cepet dan sebagainya. Nggak apa-apa. Allah telah mencatat niatan baik kita untuk melakukan amal soleh tersebut. Baik itu ya, Fit. Jadi yang penting kita memang sering melakukannya ya Ustadz, bukannya tidak pernah melakukannya. Itu mah udah kebiasaan. Enggak. Ini harusnya kebiasaan iya, sekali-sekali enggak. Jangan dibalik. Kebiasaan enggak, sekali-sekali iya. Baik, David. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.